Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa live lagi setelah kemarin kewalahan buat macam-macam lah ya. Tapi saya sempatkan untuk sharing lagi. Terlebih kemarin juga di komen sama Kang Sakti, live aja katanya biar nggak pada scroll. Nah, insya Allah saya akan live. Saya hari ini mau ngangkat satu tema yang ambil dari filosofinya para kesatria di TV ya. Kesatria di TV zaman kita anak-anak, seperti Ultraman gitu ya, seperti Power Rangers, terus Kesatria Baja Hitam, dan banyak kesatria yang lain yang ternyata punya satu kesamaan dan juga itu sama juga sama kita. Kesamaan mereka apa? Kesamaan mereka itu ternyata adalah kalau mau menang harus berubah. Berubah gitu ya. Berubah, akhirnya jadi kostumnya berubah gitu ya. Nah, ternyata kita juga sama. Saat kita diserang monster ya. Hari ini kita diserang monster ya. Walaupun monsternya nggak raksasa gitu ya, nggak pakai. Jadi kita nggak perlu pakai Megazord buat nyerang dia, buat ngalahin dia. Dia ini kecil banget justru, dan itu jauh lebih berbahaya daripada Megazord yang kelihatan mata gitu. Nah, tetapi intinya prinsipnya bahwa kalau kita lagi diserang monster, kita lagi ada musuh dan kita harus menang, nah kita harus berubah. Nah, di kondisi seperti ini sekarang teman-teman juga pastinya kondisi banyak yang berubah, dan mungkin nggak akan mudah untuk mengubah kondisi menjadi seperti sedia kala. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya mengubah diri kita sendiri, dirinya sendiri, karena emang mengubah paling gampang itu ya mengubah diri sendiri sebenarnya, dibandingkan mengubah sesuatu yang ada di luar diri kita, karena itu di luar kontrol kita. Nah, setelah kita mengubah apapun yang ada di dalam diri kita, entah itu mindset, pola pikirnya, cara pikirnya, gaya kerjanya, pola kerjanya, cara kerjanya, pokoknya diri kita dulu gitu ya, diri kita sendiri dulu gitu, untuk berubah. Baru keadaan itu akan mengikuti apa yang kita ubah dari diri kita, atau setidaknya sesuatu yang serasa berat menurut kita sebelumnya, karena kita mengubah apa yang ada di dalam diri kita, akhirnya kita merasa itu nggak seberat yang sebelumnya, kayak gitu ya. Salah satunya perubahan yang ini ya itu ya adaptasi ya. Ada suara kreket-kreket, maaf ya. Sambil ada yang packing. Nah, teman-teman, kalau ditanya Mas Lidung ubah apa? Pertama, mengubah pola pikir sih, mengubah mindset dulu. Yang mana memang kita harus berubah pertama. Yang kedua, kita juga harus berbeda dengan pada umumnya yang mungkin sangat-sangat terdampak. Beberapa mungkin yang terdampak kalau mau mengubah diri, mau beradaptasi, bismillah, insya Allah ya sama-sama. Saya juga sebenarnya masih juga berjuang parah nih, berjuang keras. Karena saya nurunin gaya tuh jauh banget. Ya memang untuk apa istilahnya, survival mode ya. Tetapi saya nggak mau berpikir tentang kok cuma survive, nggak ada. Tapi ya bismillah, lebih dari survive gitu ya. Syukur-syukur bisa dalam tanda kutip menang gitu ya. Dalam tanda kutip menang tuh, kenapa tanda kutip? Karena menang itu nggak harus ngalahin yang lain. Tapi maksudnya di era dimana yang mungkin banyak yang berat gitu, semoga saya bisa maksudnya bisa melewati itu dengan sangat-sangat gemilang gitu, semoga ya. Nah, pola pikir yang seperti apa ya? Banyak sebenarnya, mulai dari kalau teman-teman itu adalah seorang sales, teman-teman harus mulai berpikir, harus mencari alternatif pemikiran yang lain gitu. Karena kadang alternatif tuh nggak cuma cara alternatif apa, misal sekarang lagi susah jualan terus
gimana biar caranya gampang jualan. Kadang nggak kayak gitu juga. Kadang kita benar-benar harus out of the box gitu ya. Kalau teman-teman belajar lateral thinking ya, teman-teman akan nemu berbagai cara gitu ya, berbagai ide yang nggak kepikiran sebelumnya. Nah, salah satunya tuh berpikir terbalik, bisa berpikir berbeda. Intinya mengubah cara pikir kita. Yang kalau teman-teman seorang sales misal, biasanya ada statement nggak semua orang akan membeli produk kita. Nah, gitu ya. Ada orang yang atau ada statement yang kayak gitu. Nggak mungkin semua orang bakal beli produk kita. Nah, kalau orang yang mentalnya mungkin bukan pemenang, dia akan merasa ya ngapain gitu ya, kerja capek-capek tapi nggak semuanya beli gitu ya. Kalau teman-teman sales, kalau teman-teman jualan ya, nggak semuanya beli. Waduh, capek berarti ya. Berarti pokoknya ngambil nih sisi negatifnya aja. Padahal statement itu bermakna ganda. Pertama, iya nggak semua orang beli, berarti ada yang tidak beli. Tetapi statement itu juga bermakna nggak semua orang beli, itu juga bermakna berarti ada yang beli. Berarti tinggal dihitung aja yang beli berapa persen. Apakah worth it atau apakah cukup berharga untuk diperjuangkan, yang beli itu berapa persen dari yang kita edukasi misal, atau yang tanya-tanya dan sebagainya. Kalau ternyata masih masuk, ya berarti perlu diperjuangkan, perlu tetap diusahakan berarti ya. Tetapi kalau statementnya beda nih, statementnya adalah susah, nggak ada yang beli lah, baru tuh. Misal produk kayak gitu mah di era seperti ini nggak ada yang beli gitu ya. Meskipun kadang orang ngomong kayak gitu nggak ada yang beli, itu harus dipertanyakan ulang, bener nggak ada yang beli gitu ya. Kalau memang ternyata sedikit yang beli, ternyata kan nggak separah itu. Kadang orang kan lebay dengan statementnya. Nah, ternyata yang lebih tepat adalah sedikit yang beli. Kalau ternyata memang sedikit yang beli, berarti ada dua pilihan. Bisa meniadakan usaha untuk tetap jualan hal itu, atau berarti effortnya nggak sepenuhnya di situ. Jadi jangan dipaksain di situ banget, karena kita tahu yang beli sedikit. Berarti pakai effort yang standar ya. Kalau misal teman-teman jualan pakai iklan ya berarti jangan sampai yang ngabisin duit atau alias berbayar. Coba gunakan yang lebih efisien dan sebagainya. Nah, cara pikirnya kayak gitu. Terus ada juga pola pikir gini juga. Kalau tadi tentang jualan, tentang ya bisnis, tentang teman-teman semua yang di rumah sekarang, ada yang berpikir, wah sekarang mah jualan lagi susah. Sebenarnya setiap ada kesusahan ya, sebenarnya setiap ada masalah di situ ada peluang ya. Kalau teman-teman seorang entrepreneur pasti udah paham itu. Jadi semakin bermasalah, semakin masalah itu berat, semakin berat sebuah masalah, semakin besar orang mau bayar solusinya. Sebenarnya kan gitu. Itu mindset yang kedua yang harus diubah. Setiap ada masalah, sebenarnya kalau orang lain mungkin bilang, wah sekarang mah jualan susah gitu ya. Jadi di situ kalau entrepreneur mungkin akan berkata, sekarang mah peluangnya sebenarnya banyak gitu ya. Atau semakin besar peluangnya karena banyak masalah, jadi banyak peluang gitu. Nah, tinggal dicari solusi-solusi atas masalah-masalah itu. Ada yang susah jualan, makanya beberapa teman-teman mastah nih yang jualan e-course jualan gitu ya, cara jualan, cara promosi, cara macam-macam itu laku, laris gitu ya. Dan hari ini aja saya lagi ngikutin berapa 4 e-course kalau nggak salah, untuk meningkatkan kapasitas diri, yang salah satunya untuk modal saya berubah ya itu gitu. Mau apa lagi gitu. Investasi terbaik itu kan investasi ke kepala ya, investasi ke otak kita. Ya udah, saya mengubah itu aja, saya mengubah pengetahuan saya, mengubah skill saya, ya wes lah di situ ya.
Nah di situ makanya banyak yang jual e-course dan laku gitu ya. Dan kalau enggak semua produk laku hari ini, berarti ada yang lagi laku banget. Karena ada mindset bahwa sebenarnya pasar itu kalau uang masih beredar dengan baik, sebenarnya uangnya ya, seharusnya orang itu sebenarnya enggak, rezeki itu nggak ditutup, atau peredaran uang tuh nggak ditutup, cuma kerannya atau corong penyedotnya itu berbeda. Jadi kayak istilahnya kemarin saya sempet bikin postingan itu ya, rezeki kita nggak ditutup sebenarnya, pintu rezeki itu nggak ditutup, cuma mungkin lagi pindah aja ke tempat yang lain. Berarti kita juga harus siap pindah atau berubah pintu gitu, mengubah pintu rezeki kita. Kalau memang ternyata Allah lagi mindahin pintu rezeki kita, ya wis lah, naikin gitu ya, menaikin, pindahin gitu ya. Kalau ternyata kita yang nggak bisa buka pintunya, berarti ya naikin skillnya, naikin kemampuannya untuk bisa buka pintu itu. Kalau ternyata benar-benar tertutup, berarti introspeksi. Apa yang membuat Allah menutup pintu rezeki kita? Ya kita berubahnya di situ. Pertamanya cara pola pikirnya diubah. Terus secara teknis gimana Mas Lido? Kalau itu mindset banget tuh kadang sebagian orang merasa itu bukan solusi. Bahwa mindset itu bukan solusi, padahal saya kalau mau nyari solusi itu saya nyari mindset solusi itu dulu. Karena seringkali kita nggak tahu sebenarnya disaranin kamu gini aja gitu. Aku adalah tipe orang yang kalau disuruh gitu doang itu malah nggak percaya. Jadi saya akan bertanya kenapa hal itu gitu, kenapa itu yang dipilih gitu, kenapa solusi itu yang dipilih dan sebagainya. Nah salah satunya bukan salah satunya, karena masih ada juga teman-teman yang ngerasa mindset itu bukan solusi. Ya wes, sekarang kita juga akan bahas tentang tentang teknis ya. Teknisnya gimana Mas Lido untuk mengubah. Tapi yang mindset juga harus dipahami benar-benar ya, karena kalau enggak ya gimana? Karena orang bakal yakin, orang bakal tetap fighting kalau dia punya satu keyakinan atau belief ya terhadap satu hal gitu ya. Misal tadi, wah sekarang mah jualan susah gitu ya. Nah, di situ harus mindset bahwa setiap ada kesusahan atau setiap ada masalah berarti ada peluang. Nah, sebenarnya kan tinggal mikir aja lebih keras. Tinggal mikir lebih keras untuk ngambil peluang dari setiap masalah itu. Salah satunya ya kalau saya bikin produk laris gitu. Bikin produk yang based on problem, berbasis masalah gitu ya. Caranya ya gimana ya, nanti ya mungkin kapan-kapan kita sharing. Kalau itu kayaknya perlu kelas ya, perlu diskusi mungkin di grup, atau karena pasti nggak 1-2 kali live gini doang gitu. Bisa berpuluh-puluh video untuk ngasih sampai tutorialnya kan, teman-teman maunya kan sampai tutorialnya detailnya gimana kan gitu. Nah kalau untuk itu nanti paling kita buat kalau ada yang berkenan sih, udah ada yang jalan juga beberapa grup, tetapi ya buat teman-teman sini saya lagi sharing di sini aja dulu ya. Nah itu salah satunya itu ya aku bingung mau ngomong mana dulu karena saking banyaknya yang harus untuk mengubah ini ya, untuk ngomongin hal ini tuh nggak sepele sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya juga bukan yang sedang enak-enaknya menikmati kondisi COVID ini, enggak ya. Tapi ya emang sebenarnya sedang berjuang aja, sedang berjuang juga. Yang mana ayo bareng-bareng yuk gitu ya. Teman-teman juga bisa loh, ayo gitu ya. Maksudnya rezeki itu nggak ditutup sama Allah, cuma pindah kemana kita kejar itu, kita yuk ikut pindah ya, kita ikut Allah kemana gitu. Menggiring kita kemana ya kita ikut ke sana. Terus kalau ternyata itu pintu skillnya pintu itu butuh skill atau butuh kemampuan untuk membukanya, berarti kemampuan apa yang harus dimiliki untuk saya bisa belajar itu. Berarti hari ini
ada alasan untuk tidak belajar lebih keras sih. Karena di saat kayak gini saya ngerasa banyak banget pelajarannya, dan saya ngerasa beberapa mungkin saya ngerasa nyesel karena kalau dulu saya tahu ilmu itu mungkin saya akan enak di hari ini, misal kayak gitu ada aja. Tapi juga ada syukurnya, alhamdulillah udah punya ilmu ini sehingga nggak terlalu terdampak dengan yang lainnya. Salah satunya ngelola duit atau apa macam-macam, walaupun sempat terpukul juga, tapi ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa makan. Gitu. Nah, terus yang diubah apa? Pertama, kalau secara teknis ya, mengubah diri, apa yang ada dalam diri tadi udah, mindsetnya udah. Secara physically, secara teknis apa? Saya ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup gimana? Bahkan ubah gaya hidupnya perusahaan. Teman-teman pasti tahu, bukan nggak pasti tahu ya. Teman-teman yang mungkin udah tahu kantor saya kemarin kayak gimana. Lumayan lah ya. Berapa ratus meter gitu ya, 2 lantai gitu ya. Tapi di kondisi saat ini saya harus merelakan untuk down, karena juga nggak dibutuh-butuhin amat. Karena kemarin kan kantor gede untuk sering-sering bikin training, tapi hari ini buat apa? Ya wes, saya putuskan gitu ya. Saya putuskan untuk berpindah ke petakan kecil nih. Kalau teman-teman mau lihat kontrakan saya, ini bisa di switch ya. Ini coba peta kecil. Berantakan banget karena yang barangnya banyak banget. Ini bueno di sini nih, packing bueno di sini. Jualan properti juga sebenarnya masih. Itu kamar kecil dan cuma itu ke toilet dan ke dapur. Ini cuma petak berapa meter lah ya. Berapa meter kali berapa meter. Nah, itu salah satu yang saya ubah, yaitu pengeluaran saya yang saya ubah. Jadi cost structure-nya diubah. Struktur pengeluarannya diubah. Dari yang awalnya harus sewa rumah yang cukup tinggi, jadi kita kecilin untuk menanggung itu. Tapi alhamdulillah dengan itu kemarin bisa muter modal yang kita miliki yang hanya seberapa yang kemarin, karena sebagian itu saya gunakan untuk pengobatan anak saya. Kemarin saya pinjem lah ya, istilahnya pinjem ke perusahaan. Alhamdulillah boleh sama pemilik yang lain. Nah, tetapi alhamdulillah dengan itu, dengan menurunkan gaya, akhirnya ada uang lebih untuk diputar. Salah satunya adalah dengan menciptakan satu produk baru, yaitu Bueno. Dan sebenarnya nggak cuma produk itu, karena ada beberapa yang lain yang mungkin jarang saya sounding, karena emang yang lagi laris itu ya. Dan produksinya ya wis fokusin sama yang itu. Jadi Pareto aja, karena yang laris itu ya yang digenjot ya itu gitu. Nah, alhamdulillah dengan itu insya Allah di bulan depan kita bisa pindah ke kantor yang lebih luas dikit sedikit lebih luas ya, 2 lantai lagi alhamdulillah ya. Yang insya Allah jadi nggak berantakan amat, nggak yang semrawut banget. Maksudnya ada tempat untuk macam-macam lah ya. Kalau ini kan tumplek-blek gitu. Satu ruang tamu dipakai buat kerjanya, laptopnya di situ, settingan di situ, packingnya di situ, gudangnya juga di situ. Nah itu ya ternyata nggak efisien, bukan nggak efisien, nggak ini juga gitu, nggak kondusif. Kita harus lebih ini juga. Akhirnya alhamdulillah ada perputaran untuk sewa kantor yang lebih besar lagi. Nah itu salah satu caranya. Terus cara kerja cara kerja ini jadinya sering begadang, walaupun harusnya dikurangi ya. Kita juga lagi berubah nih, tetap walaupun begadang tapi tetap bangun pagi, ini yang berat. Tapi alhamdulillah dibantu sama sahur ya, jadi bangun juga, atau melek sampai sahur.
Jadi cara kerjanya sih, gaya kerjanya juga lebih keras lagi, lebih ini lebih cepet lagi, dan caranya harus lebih efisien dan lebih efisien. Nah, salah satunya kan Kang Hamdun yang lagi banyak inovasi di customer service nih. Biasanya saya yang otak-atik. Nah, karena saya lagi banyak di teman-teman marketing, di teman-teman seller, reseller, dropshipper, agen, dropshipper, distributor, agen, saya lebih ke fokus ke pembinaan. Dan yang banyak inovasi nih Kang Hamdun nih, gimana caranya satu orang bisa chattingan dengan lebih banyak orang tetapi nggak keteteran. Jadi idenya dikeluarin diperes otaknya. Alhamdulillah ketemu beberapa cara. Salah satu caranya nih saya bocorin adalah bikin kalau ada chat masuk dari landing page langsung ngechat. Nah, salah satunya adalah dikasih script, yang mana di ujung script setelah macam-macam perkenalan dan sebagainya, ya kalau ada yang belajar di kita juga tahu ya. Nah, terus ada pilihan, kakak mau pesen yang paket mana, paket standar satu bueno atau paket promo 2 bueno dengan gratis 1 hand sanitizer, misal kayak gitu, tanda tanya kan. Ya udah, itu chattingan tuh bisa banyak banget. Nah, Kang Hamdun hanya membuka yang dia ngechat balik, alias ada lambang hijaunya kan, kalau yang mereka ngechat balik kan berarti kita ada notifikasi bahwa dia ngechat balik, ada balasan. Nah, itu yang dibuka. Yang nggak dibuka mah ya wis nanti gitu, yang nggak dibuka lagi gitu ya, nggak dibuka dulu. Setelah semua yang bales itu ditangani, yang nggak bales itu berarti mereka bisa nunggu. Karena sebenarnya kita ngechat kan juga sebenarnya ngechat ada pertanyaan, kita nunggu jawaban mereka. Jadi nggak salah banget saat kita nggak follow up lagi. Maksudnya nggak langsung ngasih chattingan kedua dan seterusnya, edukasi dan seterusnya, karena dia toh belum balas gitu. Walaupun diri doang, walaupun cuma dibaca, ntar dulu, berarti bukan prioritas. Karena kita juga bicara soal Pareto juga. Nah, alhamdulillah dengan di CS-in 2 orang, alhamdulillah juga closingan bisa tetap banyak perharinya gitu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang memang kita fokus juga dari dulu di properti, juga fokus kita kan di conversion rate ya, dinaikin closingan, dinaikin, jadi datanya berapa, konversinya harus tinggi gitu. Dari dulu kayak gitu, dan mindset itu yang kita bawa di retail juga gitu sih. Paling itu cara kerjanya gitu. Yang kita ubah itu mindsetnya sih, yang paling penting mindsetnya. Itu yang membawa kita ke keyakinan berikutnya gitu sih. Oke, paling itu aja yang bisa saya sharing. Kalau ada pertanyaan nggak sih di sini? Nggak tahu ya. Saya tuh nggak kebaca teman-teman sebenarnya ini. Mata saya udah terlalu ini gitu ya. Nanti deh kalau ada pertanyaan saya bahas di live berikutnya. Itu aja teman-teman. Kalau yang nonton di YouTube silahkan subscribe, like dan share teman-teman. Dan kalau video ini bermanfaat silahkan share juga ke beranda teman-teman, ke Facebook teman-teman, atau ke yang lain lah, ke grup WA dan sebagainya. Kalau memang bermanfaat, kalau enggak atau ini sampah ya nggak usah di share. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.